Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa sahbihil muntazabin. Assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya yang tidak terbatas senantiasa dikaruniakan kepada kita, yang dengan itu alhamdulillah kita bisa senantiasa melaksanakan ngaji virtual ini bersama Baginda Ali Institute yang dimentori oleh Ustadz Samsun Arnuddin PhD. Begitu juga kita sampaikan salam dan salawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita diwajibkan untuk mencintai beliau, dan dengan kecintaan itu kita diharapkan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui wasilah kepadanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada Senin malam ini ada kajian khusus, memang kita akan membahas tentang amrun bainal amrain, yaitu perkara di antara dua perkara di dalam perspektif irfan. Dan pada malam hari ini sesungguhnya adalah pertemuan yang kedua, dan mungkin kita akan menegaskan kembali tentang kajian yang sebelumnya tentang amrun bainal amrain ini, dan kita akan membahas tentang menegasikan Jabariyah dan Tafwid. Oleh sebab itu, ngaji virtual Baginda Ali Institute yang membahas tentang amrun bainal amrain saya serahkan kepada Ustadz Samsunar. Kepada Ustadz dipersilakan. Pada Ustadz. Ya, terima kasih banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibillahil alamin Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kita punya ngaji virtual. Dan pada malam ini kita akan membahas tema amrun bainal amrain dalam pendekatan irfan. Salam dan salawat kita kirimkan juga kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan baik dirinya lah kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita rasa bahwa pertemuan sebelumnya tidak terlalu bagus suara, maka mungkin kita sedikit mereview pembahasan kita yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada dasarnya amrun bainal amrain sendiri sudah diisyaratkan oleh A'imah Ma'sum alaihi salam. Terutama kita menjumpai ungkapan dari Imam Shadiq alaihi salam yang mana beliau berkata, la jabra wa la tafwid lakin amrun bainal amrain. Dan ini merupakan bentuk pandangan yang ketiga di samping dua pandangan, yaitu Jabariyah dan Tafwid, atau kadang juga dikenal di kalangan Ahlus Sunnah Qadariyah.
yang mana Jabariyah sendiri diartikan bahwasanya seluruh perbuatan manusia merupakan perbuatan Tuhan. Bahkan manusia di dalam perbuatannya tidak mempunyai iradah dan ikhtiar. Dan kebalikannya dalam tahwid atau bisa diartikan free will secara mutlak, di mana manusia di dalam perbuatannya tidak sama sekali ada campur tangan Tuhan. Jadi perbuatannya adalah secara independen, tanpa sedikit pun pengaruh dan keterlibatan hak Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Jabariyah karena ingin menyelamatkan tauhid perbuatan, maka ia terjebak dalam pandangan Jabariyah. Jadi ini lagi tetap sinyalnya terputus tersambung. Bagaimana ya? Tidak, Ustaz. Kedengaran jelas di sini, Ustaz. Oh iya, kedengaran jelas. Ya. Mungkin sinyalnya Pak Mulyadi, Ustadz Mulyadi yang kurang bagus mungkin. Ya, jadi kita lanjut. Di mana pengikut Jabariyah karena ingin menyelamatkan tauhid perbuatan, maka mereka terjebak dalam sebuah bentuk pandangan dan pemikiran determinisme. Sementara kaum Mu'tazilah biasanya tahwid dinisbahkan kepada Mu'tazilah, dan sebaliknya Jabariyah dinisbahkan kepada Asy'ariyah. Kendatipun sebagian besar ulama Asy'ariyah tentunya menolak penisbahan bahwa pandangan mereka itu adalah bersifat Jabariyah. Nah, pandangan tahwid yang dianut oleh pengikut Mu'tazilah karena mereka ingin menyelamatkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka terjebak pada pandangan keindependenan iradah dan perbuatan manusia secara mutlak. Nah, pandangan ketiga yaitu Amrun bin al-Amrain mencoba mengambil suatu pemikiran di mana tidak terjebak pada Jabariyah, juga tidak terikat pada tahwid. Dan urafa seperti Syekh Ibnu Arabi di dalam kitabnya, kita akan menemukan masing-masing dua mazhab Jabariyah dan tahwid ini beliau kritisi, beliau tolak, serta membangun suatu pendapat dan pandangan baru yang mana jika kita menilai, maka pada dasarnya pandangan bentuk ketiga ini mestilah ia adalah pandangan Amr bin al-Amrain, karena tidak ada lagi selain kedua bentuk pandangan itu, yaitu determinisme dan free will mutlak, kecuali pandangan bentuk ketiga yaitu Amrun bin al-Amrain. Nah, di mazhab Syiah secara spesifik pandangan Amrun bin al-Amrain diterima oleh berbagai istilahnya mazhab pemikiran, baik itu teolognya, ahli tafsirnya, hadisnya, filosofnya, maupun urafanya. Semuanya berpandangan terhadap Amrun bin al-Amrain. Namun tentunya terdapat
istilahnya penguraian yang bermacam-macam, yaitu bergantung dari maslahnya masing-masing. Maslak teolog atau mazhab teolog menguraikan pandangan amrun bainal amrain dengan bentuk kalami, yang mana mereka biasanya mencukupkan penjelasannya dengan bagaimana menafsirkan dan menjelaskan ucapan-ucapan para ma'sumin. Mereka mencoba menjelaskan, menguraikan dengan pendekatan analisa akal, serta terkadang misalnya memberikan contoh yang bisa terpahami masyarakat pada umumnya. Tapi pada aslinya bahwa mereka menjelaskan prinsip amrun bainal amrain. Demikian pula filosofnya, dengan tinjauan filosofis yang bersandarkan dengan kaidah kausalitas. Mereka mencoba menjelaskan bahwasanya pelaku atau kepelakuan di dalam sebuah perbuatan itu terjadi secara kevertikalan, jadi secara vertikal, di mana manusia sebagai pelaku langsung daripada perbuatan, sementara Tuhan adalah pelaku perantara. Dan penjelasan filosof Tasawuf itu juga sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan penjelasan teolognya. Apalagi teologi Syiah setelah masa Hoja Nasiruddin Tusi mengambil bentuknya secara argumen rasional dan terkadang memakai landasan filsafat di dalam membangun argumentasinya terhadap berbagai permasalahan teologi. Ya. Jadi penguraian para teolog Imamiyah di dalam menolak Jabr dan Takwid serta mengafirmasikan amrun bainal amrain pada dalilnya menggunakan syarah serta tafsiran kalimat-kalimat dan riwayat-riwayat Aimam Ma'sumin alaihi salam dengan landasan kalami serta jalan khitabah, di mana mencukupkan penjelasannya supaya yang dihadapi itu mendapatkan kepuasan atau mendapatkan iqna'. Filosof juga kendati pun dengan landasannya yang kokoh secara filsafat melakukan penguraian yang mana memakai prinsip kausalitas. Ya. Akan tetapi tentunya dengan bersandarkan prinsip kausalitas ini akan berdampak penyandaran perbuatan manusia kepada Tuhan tidak secara hakiki. Kenapa? Sebab di dalam tinjauan tersebut maka manusia dipandang sebagai pelaku langsung. Sementara Tuhan adalah pelaku yang jauh. Dan itu pun pada hakikatnya bersifat dikarenakan irada dan kekuatan yang ada pada manusia itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keterlibatan Tuhan hanya dalam konteks yang menyediakan kekuatan dan irada bagi manusia di dalam melakukan perbuatan. Tidak dalam artian bahwa terlibat pada perbuatan manusia itu sendiri.
Jadi di sini kita bisa pandang bahwa pada dasarnya dengan melihat bahwa manusia pelaku langsung sementara Tuhan hanya sebagai penyedia daripada perbuatan itu dan disebut sebagai pelaku jauh, itu bisa dikatakan pada dasarnya penisbahan kepelakuan kepada Tuhan tidaklah bersifat hakiki seperti penyandaran kepada manusia. Dan di dalam tinjauan filsafat tentunya sebagaimana kita pahami dikarenakan filosof menerima kejamakan daripada hakikat wujud, jadi terjadi multiplisitas terhadap hakikat wujud, dan ini masih dipandang sebagai kekurangan di dalam penjabaran amr benar amrain dari sudut pandang Irfan. Sebab prinsip kausalitas dan kejamakan wujud itu yang merupakan landasan daripada pandangan filsafat menurut Urafa itu belum menyelesaikan permasalahan jabar dan tahwid secara menyeluruh. Nah, jadi kita sekarang ingin melihat bagaimana berbagai pandangan tersebut di dalam penjabarannya, yang mana menurut Urafa bahwasanya hubungan kepelakuan antara hak subhanahu wa ta'ala dan manusia atau makhluk itu pada dasarnya berasal dan berpangkal tidak hanya di alam penciptaan ini saja, tetapi sudah sejak azali, yaitu terjadi di alam lahir. Nah, sedikit kita mau isyaratkan bahwasanya meskipun di dalam filsafat khususnya hikmah muta'aliyah, di mana di dalam hikmah muta'aliyah wujud selain Tuhan itu kewujudannya hanya dalam kadar kefakiran dan kebergantungan sepenuhnya kepada hak subhanahu wa ta'ala, dalam artian tidak ada tempat keindependenan pada wujud, dan demikian juga di dalam sifat dan perbuatannya, maka dia memiliki penjelasan yang lebih sempurna tentunya daripada filosof lainnya. Jadi Sadra dengan filsafat hikmah muta'aliyahnya dibanding daripada penjelasan filosof lainnya, dia penjelasan lebih sempurna terhadap permasalahan free will dan determinisme ini. Akan tetapi dikarenakan dalam filsafat Sadra masih menegaskan adanya gradasi eksistensi serta masih mengukuhkan adanya kausalitas, maka dipandang oleh Urafa belum seperti apa istilahnya, belum sempurna, sebab di sini masih terdapat multiplisitas eksistensi dan masih juga memakai di dalam penjelasannya prinsip kausalitas falsafah atau filsafat. Sementara Urafa di dalam menjelaskan permasalahan ini mereka bersandarkan dengan wahdatul wujud saksi serta tajalli dan ayamu sabitah. Dan di dalam menjabarkan
pandangan mereka terhadap permasalahan amrun bainal amrain, kita akan lihat bahwa beberapa tidak hanya memandang bahwasanya permasalahan ikhtiar dan iradah bagi mawjud-mawjud itu terjadi di alam eksternal ini, bahkan jauh sebelum alam eksternal ini sudah terjadi iradah dan ikhtiar daripada semua entitas-entitas yang menjelma di alam eksternal yang mereka sebut sebagai ayat sabitah. Penjelasan kita sebenarnya terhadap permasalahan ini juga disebabkan pembahasan ayat sabitah yang sudah kita lewati, yang mana di dalam permasalahan ini banyak yang salah kaprah terhadap khurafah. Dengan prinsip ayat sabitahnya, sebagian besar yang tidak mempunyai maslahat irfan atau mereka yang istilahnya tidak menelaah irfan langsung mendiskreditkan urafah bahwa para urafah adalah penganut daripada Jabariyah, yaitu mereka memandang bahwa urafah itu niscaya adalah pengikut Jabariyah. Juga terdapat sebagian mereka yang apa istilahnya terlibat di dalam penelaahan irfan, seperti kalau kita lihat itu di dalam tokoh apa istilahnya pemikir Iran, ada yang disebut dengan Muhsin Jahangiri. Ya, Muhsin Jahangiri, dia menulis suatu buku tentang Ibnu Arabi, dan di dalam bukunya ia menisbahkan bahwa urafah dengan prinsip ayat sabitahnya berpandangan Jabariyah. Demikian juga seorang pemikir dari Mesir bernama Afifi, ia juga mempunyai tulisan tentang khususul hikam, yang mana beliau juga memandang bahwa Ibnu Arabi dan semacamnya, yaitu urafah, berpandangan Jabariyah. Tetapi sekelompok besar daripada penelaah irfan nazari yang memandang bahwasanya pada dasarnya urafah dengan ayanu sabitahnya itu tidaklah berpandangan Jabariyah, bahkan berpandangan ikhtiar. Ya, jadi di dalam melihat pandangan urafah ada yang disebut dengan sirrul qadar, dan sirrul qadar itu maka urafah menegasikan baik Jabariyah maupun tafwid. Secara tinjauan sirrul qadar menegasikan Jabariyah, dan dengan pandangan sirrul qadar menegasikan tafwid. Sekilas kita melihat berbagai pandangan daripada para pemikir tentang masalah ini. Ya. Jadi prinsip amr bainal amrain sebagai paling apa istilahnya paling akuratnya pandangan terhadap masalah ikhtiar, ya, karena tafwid juga berpandangan ikhtiar, tetapi tafwid pandangan ikhtiarnya adalah secara independen, ya, karena tidak mau terjebak dengan permasalahan adanya campur tangan Tuhan di dalam
perbuatan irada dan ikhtiar manusia, sehingga dia berpandangan takwid. Takwid artinya pendelegasian, kewenangan, ya, kewenangan kepada manusia di dalam perbuatannya. Jadi pandangan Amrun bin al-Amrain datang dari maktab Syiah. Dan seluruh ulama imamiyah, baik itu fakihnya, muhadisnya, mufasir, mutakallim, filosof, dan khurafahnya semuanya menerima Amrun bin al-Amrain. Kendati pun dalam bentuk penjelasan yang beragam. Nah, di sini kita sedikit mengisyaratkan sebagai tabarukan sebuah riwayat dari Imam Shadiq alaihissalam. Di samping riwayat tadi yang saya isyaratkan, di mana beliau menjawab atas suatu pernyataan dari muridnya bahwasanya la jabra wala tafwid walakin amrun bainal amrain. Jadi bukanlah jabariyah, bukan pula tafwid, tetapi amrun bainal amrain. Di sini riwayat yang mana Mufaddal menukil dari Imam Shadiq alaihissalam, yang mana beliau berkata la jabra wala tafwid walakin amrun bainal amrain. Kemudian Mufaddal bertanya, mana daripada amrun bainal amrain itu, apa maknanya? Beliau berkata, seperti kamu melihat seseorang yang dalam keadaan maksiat, kemudian kamu melarang dia melakukan dosa, tapi dia tidak menerimanya. Kamu kemudian meninggalkannya dan dia pun melakukan dosa tersebut. Namun kamu meninggalkannya itu tidaklah bermakna bahwa kamu menyuruh dia melakukan maksiat. Jadi seperti ini permisalan yang diberikan oleh Imam Shadiq dalam menjelaskan amrun bainal amrain tersebut, yang mana tidak terlibat seseorang itu di dalam perbuatan dosa, tapi pada dasarnya yang si pelaku yang melakukannya, tapi sudah dicegah dan dilarang. Nah, sedikit sebelum kita tentunya sampai pada pembahasan pandangan khurafah, kita melihat sekelumit pandangan kaum teolog imamiyah di dalam menolak jabr dan tafwid. Yang mana sudah kita tadi isyaratkan bahwa pada dalilnya mereka menjelaskan pandangan pandangan Amr bin al-Amrain itu dengan pendekatan mensyarah daripada riwayat A'immah Ma'sum alaihimus salam. Akan tetapi kelaziman daripada pandangan mereka sebagai kaum teolog atau mutakallimin itu tentunya tidaklah menjadi kekurangan, karena memang wilayahnya adalah berupaya mengisbatkan atau mengafirmasikan keyakinannya serta menolak pandangan-pandangan lainnya. Jadi tugasnya seorang teolog seperti demikian. Karena itu jika misalnya mereka sudah mencukupkan argumennya supaya orang sampai pada suatu pemahaman tertentu, maka tugasnya sudah selesai. Demikian pula jika ia sanggup mengalahkan lawan-lawannya di dalam masalah jadal ahsan, tentunya jadal ahsan, ya, di dalam mengokohkan keyakinannya, maka tugasnya sebagai teolog sudah selesai. Oleh karena itu tujuan daripada ilmu kalam tidak lain adalah mengafirmasi
memastikan kebenaran akidahnya serta memuaskan orang yang menjadi mukhatabnya dengan berpegang pada argumen yang mufid, yang bermanfaat. Nah, teolog Syiah juga di dalam permasalahan ini melakukan demikian di dalam menjelaskan penolakannya terhadap Jabr dan Takwil. Oleh karena itu, pertama mereka melakukan penguraian penjabaran bagaimana kelemahan daripada pandangan Jabr serta pandangan Takwil. Setelah itu baru mereka mengajukan argumen dan menegaskan pandangan yang benar yang kita yakini, yakni amrun penal amrain. Nah, di sini saya sedikit akan menyinggung seorang teolog sebenarnya juga bisa dikatakan sudah agak sedikit terpengaruh dengan filsafat. Sebagaimana tadi disyaratkan bahwasanya teologi Syiah Imamiyah setelah Haja Nasiruddin Tusi lebih banyak terwarnai dengan filsafat. Abdul Razak Lahiji, beliau menjelaskan dengan pendekatan teologis tentang permasalahan ini dalam kitabnya yang disebut dengan Gauhar Murad. Beliau setelah menolak Jabr dan Takwil kemudian mengatakan bahwa mazhab ketiga yaitu mazhab muhakkik ulama Imamiyah dan jumhur hukama, yaitu maksudnya pada umumnya hukama mengatakan bahwasanya akal hamba adalah makhluk hamba tanpa perantara dan makhluk Tuhan dengan perantara. Jadi maksudnya di sini bahwa akal hamba makhluk sang hamba, yaitu akalnya itu merupakan akibat daripada sang pemilik akal. Sama dengan kalau kita membahas ilmu huduri, maka berpikir itu pada hakikatnya akibat daripada nafs, dan nafslah sebab daripada berpikir. Dan di dalam filsafat untuk membuktikan permasalahan kausalitas dengan pendekatan ilmu huduri itu lebih kuat landasannya daripada pendekatan yang lain. Makanya muncul misalnya filosof empirik yang menolak kausalitas karena dengan pendekatan penginderaan pada dasarnya memang kausalitas tidak bisa diafirmasikan. Ya, jadi kita lihat bahwasanya berpikir itu merupakan efek atau akibat daripada nafs, dan nafs merupakan sebab. Karena itu berpikir bergantung kepada nafs, tapi nafs tidak bergantung pada berpikir. Dalam menjelaskan masalah kausalitas kita mengatakan bahwa akibat adalah sesuatu yang mana keberadaannya bergantung kepada yang lain yang memberikan keberadaan. Sementara sebab adalah dialah yang memberikan keberadaan kepada akibat. Makanya kita lihat permasalahan ini dengan pendekatan ilmu bahwa nafs dengan berpikir itu bisa memberikan sebuah konsep yang jelas dan landasan yang jelas tentang kausalitas. Nah, di sini juga kita lihat bahwasanya Abdul Razak Lahiji menggunakan pendekatan ini dengan mengatakan bahwa akal hamba itu adalah makhluknya hamba. Ya, sementara maksudnya akal hamba itu makhluknya hamba tanpa perantara. Sementara
akal hamba itu makhluknya Tuhan dengan perantara. Jadi di sini kita lihat kepelakuan, kepenciptaan itu di dalam bentuk yang vertikal. Manusia adalah pencipta perbuatannya secara langsung tanpa perantara, sementara Tuhan kepenciptaannya terhadap perbuatan manusia itu dengan perantara. Nah, tentu dengan dalil tersebut telah membatalkan dua mazhab lainnya, yaitu Jabar dan Taqlid. Nah, di sini secara panjang lebar dia mempunyai misalnya penjelasan dengan syarah riwayat. Ya, kita tidak akan terlibat dalam permasalahan. Nah, lantas kita melihat lagi bagaimana filosof menjabarkan amr dengan amrain. Penguraian filosof dengan menyandarkan perbuatan manusia kepada dirinya dan menyandarkan kepada Tuhan, perbuatan itu juga upaya memecahkan permasalahan ikhtiar berasaskan illiyah atau kausalitas. Di dalam penjabaran ini sebenarnya mirip saja dengan penjelasan teolog tadi, bahwasanya manusia itu pelaku dekat, pelaku karib pada perbuatan. Sementara Tuhan adalah fa'ilu ba'id, pelaku jauh. Dan penyandaran perbuatan kepada dua pelaku ini adalah penyandaran hakiki, bukanlah majazi menurut pandangan filosof. Dan bentuk penyandaran kepada keduanya adalah dalam bentuk vertikal. Tapi pada dasarnya tadi kita sudah coba mengelaborasi dengan bentuk penyandaran bahwasanya manusia adalah pelaku dekat, sementara Tuhan adalah pelaku jauh. Dan itu juga dikarenakan Tuhan memberikan irada dan kekuatan pada manusia, bukan langsung pada perbuatan itu sendiri. Ya, pada sisi tertentu sebenarnya ini kalau kita tinjau secara gradasi perbuatan, maka manusia lebih kuat ya penyandaran perbuatan pada manusia ketimbang penyandaran perbuatan kepada manusia di dalam perbuatannya disandarkan secara lebih kuat karena dia lebih dekat, sementara kepada Tuhan lebih lemah karena dia jauh, pelaku jauh. Nah, jadi kepelakuan manusia berada pada kevertikalan kepelakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filosof dengan menyandarkan kehakikian perbuatan kepada Tuhan dan juga kepada manusia, dengan demikian mereka menafikan Jabar dan Taqlid serta mengafirmasikan ikhtiar. Jadi secara asas ketika filosof menyandarkan suatu perbuatan itu kepada kepelakuan manusia dan kepelakuan Tuhan, dan kedua bentuk kepelakuan itu adalah hakiki, maka pada dasarnya dia menolak pandangan determinisme dan pandangan taklid. Di dalam sebuah penjelasan dikatakan bahwasanya
idza nazarna ila asbabil qudrati wal irada kana fil asli min Allah wa inda wujudihima al fi'lu wajibun wa inda adamiha mumtani'un wa idza nazarna ila al fi'li kana min al 'abdi bihasabi qudratihi wa iradatihi falihadza qila la jabra wa la ta'wid faizan al-ikhtiyaru haqqun wal isnadu ilallahi haqqun wa la yatimmul fi'la bi ahadihima dunal akhar. Jadi ketika kita melihat kepada sebab-sebab kudrat dan irada itu secara asli dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika keduanya ada, maksudnya irada dan kudrat, maka perbuatan pun menjadi wajib. Sementara ketika keduanya tidak ada, maka perbuatan pun tercegah atau mumtani. Dan ketika kita melihat kepada perbuatan itu adalah dari hamba sesuai dengan kekuatannya dan iradanya, maka dengan ini dikatakan bahwa bukanlah jabra dan bukan takwid. Maka dengan demikian ikhtiar adalah hak, adalah benar, dan penyandaran, maksudnya ikhtiar bagi manusia itu adalah benar, dan penyandaran kepada Allah juga adalah benar. Dan tidak sempurna, maksudnya tidak mengaktual suatu perbuatan dengan hanya salah satu dari keduanya tanpa yang lainnya. Jadi harus terdapat iradah dan kudrah dari hak Subhanahu wa taala serta terjelma iradah dan kudrah tersebut pada manusia, barulah akan menjelma perbuatan. Pandangan filosofi ini bersandarkan dengan penguraian permasalahan ikhtiar yang tadi, pandangan tersebut itu berasaskan dengan prinsip kausalitas serta apa istilahnya silsilah secara vertikal sebab akibat. Tapi pandangan ini mendapat kritikan dari sebahagian pemikir disebabkan bahwa pandangan tersebut juga masih terhukumi dengan pandangan determinisme. Sebab dengan landasan prinsip kausalitas, dengan mengaktualnya dan dihasilkannya irada manusia yang merupakan bagian akhir daripada sebab sempurna, maka terjadinya perbuatan pun menjadi pasti dan daruri. Ya, jadi alasannya bahwasanya ini masih merupakan pandangan atau dihukumi secara determinisme dikarenakan dengan mengaktualnya atau dihasilkannya irada manusia yang merupakan bagian akhir daripada sebab sempurna, maka mengaktualnya perbuatan itu pun secara pasti dan secara daruri, ya, itu akan terjadi. Nah, di dalam penguraian ini perbuatan serta iradah hak Subhanahu wa taala itu menjadi landasan daripada hadirnya perbuatan manusia, merupakan mabadi, merupakan pangkal. Ya, akan tetapi pada Tuhan sendiri perbuatan itu tidaklah hadir. Jadi perbuatan itu hanya hadir pada manusia. Tuhan semacam hanya memberi persiapan untuk mengaktualnya perbuatan tersebut dengan menyediakan pada manusia
irada dan kudrat. Akan tetapi perbuatan itu sendiri tidak hadir pada Tuhan. Dan penyandaran perbuatan manusia kepada Tuhan dengan memutuskan tinjauan terhadap mabadinya atau pangkalnya, landasannya, maka penyandaran pada Tuhan itu menjadi majazi, menjadi metafora. Ya, sebab penyandaran perbuatan pada Tuhan itu dikarenakan Tuhan menyediakan irada dan kekuatan pada manusia. Tapi terhadap perbuatan atau terjelmanya perbuatan itu sendiri, Tuhan tidak mempunyai kehadiran. Artinya tidak ada sedikit campur tangan Tuhan di dalam terjelmanya perbuatan itu sendiri. Tapi kekuatan dan irada dari Tuhan. Makanya jika kita memutuskan tinjauan kita terhadap Tuhan sebagai penyedia atau menjadi pangkal adanya kudrat dan irada pada manusia, maka penisbahan perbuatan yang keluar dari manusia kepada Tuhan itu hanyalah bersifat majazi, tidak bersifat hakiki. Kritikan lain terhadap filosof di dalam penjabarannya terhadap masalah ini, bahwasanya Tuhan itu adalah pelaku daripada landasan perbuatan manusia, bukan perbuatan manusia itu sendiri. Dalam artian Tuhan mencipta kudrat dan irada pada diri manusia, dan manusia yang kemudian mengeluarkan perbuatan. Makanya perbuatan manusia itu dinisbahkan secara majazi kepada Tuhan. Dan justru dari segi ini, maka sebenarnya bisa dikatakan mengindikasikan satu bentuk tafwid pada perbuatan manusia. Karena perbuatan itu muncul dengan kemandirian manusia. Dalam artian manusia di dalam perbuatannya sudah tidak lagi tercampuri dengan pengaruh dari Tuhan. Jadi Tuhan hanya memberikan kekuatan saja, ya, memberikan irada saja. Kemudian manusia menggunakan kekuatan dan irada yang sudah diberikan Tuhan padanya di dalam perbuatan. Perbuatan yang keluar dari manusia tidak ada lagi pengaruh dari itu. Tidak ada lagi istilahnya kedekatannya dengan Tuhan. Jadi sudah bergantung sepenuhnya pada manusia di dalam perbuatan tersebut. Makanya dilihat dari pendekatan ini pada dasarnya terdapat kedekatan dengan pandangan tafwid itu sendiri, yaitu manusia mempunyai keindependenan di dalam perbuatannya. Ya, sebab kepelakuan vertikal dan kepelakuan Tuhan secara ba'id, secara jauh, dan sementara keindependenan manusia di dalam perbuatannya ini tidak lain adalah qaribun min tahwid, yakni dekat dengan pandangan tahwid. Namun dalam persoalan ini, ya, kalangan filosof terdapat
muladzalah dengan hikmah muta'aliyahnya, dengan suatu penganalisaan dan penjabaran lain tentang tauhid perbuatan hak subhanahu wa ta'ala serta bentuk penisbahan perbuatan manusia kepada Tuhan. Dan ia mengutarakan suatu pendekatan lain daripada filosof sebelumnya dengan meninjau bahwa bentuk kewujudan daripada manusia, bahkan semua maujud adalah bentuk kewujudan. Fakir, kebergantungan itu sendiri, ya, yang mana dengan pendekatan prinsip ini maka dia bisa memberikan suatu pendekatan dalam persoalan ikhtiar dalam masalah jabar dan takwid ini secara lebih baik, ya, secara lebih baik. Yaitu maksudnya penguraian masalah amrun bainal amrain secara lebih baik daripada pandangan filosof lainnya. Nah, di dalam hikmah muta'aliyah dengan pembatasan terhadap kepenciptaan hakiki dan sebab pemberi keeksistensian hanya pada Tuhan, dan di dalam hikmah muta'aliyah pencipta hakiki serta pemberi eksistensi itu hanyalah hak subhanahu wa ta'ala. Maka telah dengan sendirinya menegasikan setiap bentuk keindependenan dari setiap sebab-sebab lainnya dalam berhadapan sebab Tuhan. Jadi silsilah sebab akibat itu yang mana berakhir kepada hak subhanahu wa ta'ala, tetapi karena kewujudan sebab-sebab yang lain itu kewujudannya adalah kewujudan fakir dan kebergantungan kepada sebab hak subhanahu wa ta'ala, maka yang merupakan pencipta hakiki atau sebab hakiki, pemberi kewujudan hakiki, terbatas hanya pada hak subhanahu wa ta'ala. Jadi pada dasarnya silsilah dari sebab akibat semuanya dikarenakan identik dengan kefakiran dan kebergantungan, dan manusia juga di dalam asli eksistensi dan seluruh dimensi-dimensi keeksistensiannya identik dengan kebergantungan serta kefakiran dan kebutuhan kepada Tuhan, maka tentunya demikian juga perbuatan manusia. Jadi kalau kita mau simpulkan pada tinjauan muladzalah berbandingkan tadi tinjauan filosof lainnya, yang mana dari sisi kepelakuan terhadap perbuatan itu lebih dinisbahkan kepada Tuhan, artinya lebih kuat kepada Tuhan, bahkan bersifat hakiki kepada Tuhan, dan kepada manusia sendiri yang mempunyai perbuatan itu dinisbahkan kepadanya itu lebih lemah ketimbang kepada Tuhan. Ya, bisa juga diartikan secara substansi kepelakuan adalah Tuhan, dan secara aksidensi kepelakuan pada manusia. Sebenarnya ini sudah sangat dekat dengan pandangan Urafa. Ya. Tetapi Urafa masih mempunyai kritikan terhadap pandangan hikmah muta'alah ini. Ya. Karena menurut Urafa, dengan penerimaan ketunggalan wujud atau wahdatul wujud saksia, maka dengan sendirinya tidak bisa lagi ada tempatnya
prinsip kausalitas filsafat. Ya. Jadi ketika berpandangan wahdatul wujud syahsi, maka dengan sendirinya prinsip kausalitas yang menjadi landasan filsafat itu menjadi ternegasikan. Di samping itu tentunya meskipun wahdatul wujud mula sadra, tapi wahdatul wujud mula sadra itu tetap meninjau terdapat gradasi keeksistensian. Dan menurut gradasi keeksistensian, meskipun semua wujud-wujud selain wujud hak subhanahu wa ta'ala secara gradasi kuat dan lemah, namun berhadapan dengan Tuhan adalah fakir dan ketakberpunyaan serta kebergantungan, tetapi tetap mempunyai kehakikian. Jadi kalau misalnya wujudnya hakiki, maka perbuatannya pun tetap mesti hakiki. Sifatnya pun tetap mesti hakiki. Jadi di sini masih terlihat kekurangan pandangan mula sadra menurut perspektif khurafat. Tapi karena saya juga menulis tentang permasalahan ini di dalam membandingkan pandangan khurafat dan mula sadra, pada hakikatnya mula sadra bisa dibagi tahapan filsafatnya. Jadi bisa dibagi tahapan pertama dan tahapan kedua filsafat mula sadra. Tahapan pertama filsafat mula sadra itu menerima multiplisitas eksistensi dengan pendekatan wahdatul wujud taskiki atau ketunggalan wujud bergradasi. Dan di dalam hal ini tentunya kesebaban wujud-wujud lain karena kewujudannya tidak hakiki, maka kesebabannya juga bersifat hakiki. Tapi pada tingkatan kedua pandangan mula sadra dengan pembahasannya pada prinsip kausalitas, beliau menyatakan bahwa pandangan ini harus dikembalikan kepada permasalahan tasya'un, yaitu tajalli dan tasya'un. Ya, maka di sini kita lihat pada akhirnya mula sadra sebenarnya melepaskan prinsip ketunggalan wujud bergradasi dan kausalitas dan menerima ketunggalan wujud individual serta permasalahan tajalli menggantikan kausalitas. Nah, dengan pendekatan yang kedua ini, maka pandangan mula sadra dengan pandangan khurafat menjadi satu. Ya, menjadi satu. Cuma kelebihan mula sadra dengan dia mengantarai filsafat dengan kebergradasian eksistensi, maka ia bisa perlahan-lahan menjelaskan permasalahan itu lebih terurai, lebih detail, dan lebih nampak istilahnya permasalahan itu. Jadi kita bisa melihat disinilah mula sadra punya peran di dalam sebenarnya mengantar pemikiran kepada irfan dengan menjadikan jembatan filsafat hikmah ta'ala. Ya, di sini kita. Jadi sebenarnya mula sadra sendiri itu di samping filosof dia juga arif. Tapi di samping arif filosof beliau juga teolog. Jadi ini semuanya tidak saling bertentangan sebenarnya. Kalau seorang filosof dalam sampai dengan keindependenan pemikirannya pada suatu prinsip kebenaran, kemudian kebenaran itu menyatu dengan agamanya, kemudian dia menggunakan bangunan filsafatnya membela agamanya sebagai seorang teolog, ya ini tidak saling berkontradiksi.